Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Zamsa dengan NIM A1A12123. Saya di sini akan membuat video tentang cedera pernapasan dalam sepak bola atau lidah tertelan. Dan cedera pendarahan. Cedera pernapasan atau disebut lidah tertelan menelan lidah bukan merupakan kiasan. Ini dikenal dengan tongue swallowing, tergelincirnya bagian belakang lidah atau kerongkongan, tersedak atau seperti tercekik. Sebenarnya lidah tidak benar-benar tertelan. Jadi istilah lidah tertelan itu adalah istilah yang keliru. Meskipun begitu, istilah lidah tertelan sudah terkenal luas di dunia medis sehingga masih digunakan hingga sekarang. Sedangkan pengertian lidah tertelan adalah kondisi di mana lidah seseorang terjepit atau terjebak di tenggorokan sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam bernafas. Lidah tertelan dalam sepak bola bisa terjadi karena misalnya terjadi akibat benturan fisik yang keras seperti kepala dengan kepala atau kepala dengan lutut atau bagian tubuh lainnya. Hal ini bisa menyebabkan lidah tertekan ke dalam tenggorokan, menyebabkan kesulitan bernafas atau bahkan menyumbat saluran pernapasan kalau tidak ditangani dengan cepat. Bisa kita lihat dari video sebelumnya, di mana tim dari luar negeri, para pemain lainnya langsung sigap memberi penanganan pertama karena para pemain itu tahu cedera yang dialami oleh pemain tersebut. Sedangkan di Indonesia, pemain Khairul Huda tidak langsung dapat penanganan pertama karena para pemain mungkin masih belum paham dengan apa. Khairul Huda, seorang penjaga gawang sepak bola, mengalami cedera fatal yang menyebabkan kematian pada Oktober 2017. Ia mengalami benturan keras di bagian kepala dan dada ketika bertabrakan dengan rekan setimnya dalam upaya menyelamatkan gawang dari serangan lawan. Berikut adalah penjelasan mengenai cedera pernapasan yang dialami Khairul Huda. Cara penanganan cedera pernapasan. Penanganan cedera pernapasan yang harus cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa. Langkah-langkah umum meliputi penilaian dan stabilitas awal, memastikan jalan napas terbuka dan bebas dari sumbatan, memantau pernapasan dan sirkulasi, periksa tanda-tanda vital seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Memberikan oksigen melalui masker atau alat bantu nafas untuk memastikan suplai oksigen yang memadai, pengelolaan spesifik cedera. Pneumotoraks dilakukan, dekompresi jarum atau pemasangan chest tube selang dada atau mengalurkan udara dari rongga pleura. Pemasangan chest tuba untuk mengeluarkan darah dari rongga pleura, mendukung fungsi paru-paru dengan ventilasi mekanis jika diperlukan. Cedera trakea atau bronkus, intervensi bedah mungkin diperlukan untuk memperbaiki kerusakan diafragma, memerlukan intervensi badan, pemantauan dan perawatan intensif di rumah sakit untuk memantau kondisi pasien dan mengelola komplikasi yang mungkin timbul. Rehabilitasi tahap fisik atau pernapasan untuk membantu pemulihan fungsi paru-paru dan kapasitas pernapasan. Dalam situasi darurat, penanganan yang tepat dan efisien sangat penting. Tim medis di lapangan biasanya terdiri dari tenaga yang terlatih untuk menghadapi situasi ini. Namun dalam beberapa kasus cedera bisa begitu parah sehingga meski telah diberikan perawatan terbaik, nyawa tidak dapat diselamatkan. Tragedi yang menimpa Khairul Huda menggarisbawahi pentingnya penanganan medis darurat dalam olahraga dan kebutuhan akan protokol keselamatan yang ketat untuk melindungi dari kecelakaan.